Anggurnya tidak pedas. Isinya sedikit rasa manis yang kering, tapi berbeda dengan cairan spirit. Namun, saat anggur masuk ke perutnya, perasaan hangat memenuhi tubuhnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di tubuhnya meningkat, menyebabkan dia terkejut. Cheng Xian tertawa dan berkata, ini adalah air khusus yang berisi energi spiritual yang disiapkan guruku untuk memurnikan pil. Tidak banyak hal seperti ini di seluruh negara bagian Chu. Saya menggunakan buah-buahan yang disimpan kedua kera ini untuk sementara waktu untuk membuat anggur. Saudaraku, jika itu orang lain, aku tidak akan membiarkan mereka meminum sesuatu sebaik ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kedua kera itu mengeluarkan geraman marah. Mereka jelas sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan Cheng Xian. Tak lama kemudian, dengan kecepatan kera roh, halaman barat yang sudah tidak jauh muncul di hadapan mereka. Halaman barat sangat berbeda dengan halaman selatan. Seluruh halaman barat melayang di udara dan dikelilingi awan. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia bahkan tidak dapat melihat bangunan yang terbuat dari batu giok putih di dalam awan. Burung bangau terbang menembus awan dan gelombang tawa terdengar dari halaman barat. Dalam jarak tertentu di halaman barat, aroma menyenangkan memenuhi udara. Cheng Xian melamun memandang ke halaman barat. Dia menghela nafas dan bergumam, hampir semua kultivator perempuan berada di halaman barat. Bayangkan saja semua keindahan di dalamnya. Jika saya bisa tinggal di sana selama 1 tahun, saya akan puas. Mata Wang Lin sedikit berbinar. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Cheng Xian dan memusatkan perhatiannya pada pembatasan yang ditempatkan di bawah halaman barat. Efek dari pembatasan tersebut adalah menjaga halaman barat tetap bertahan dan juga memiliki beberapa efek yang menghalangi penglihatan dari luar. Sekelompok burung bangau terbang keluar dari kabut. Ada 7 atau 8 gadis yang duduk di atas bangau, masing-masing cantik seperti bunga dan memiliki lekuk tubuh yang bagus, terutama gadis di depan, yang satu tingkat di atas yang lain. Dia tiba sebelum keduanya diderek. Setelah melihat mereka, dia berteriak, halaman barat adalah area terlarang. Setelah dia selesai, dia menatap tajam ke arah Cheng Xian dan dengan kejam berkata, Cheng Xian, kenapa kamu ada di sini lagi? Jika kamu di sini untuk mengganggu saudari Tong lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Cheng Xian mencibir bibirnya. Sambil mengusap bulu roh kera, dia berkata, Cheng Lin, kita berasal dari desa yang sama, kenapa harus seperti ini? Aku bahkan memelukmu saat kamu masih bayi. Anda masih ingat? Aku masih ingat saat aku memelukmu dan kamu membuatku kesal. Ketika Wang Lin mendengar itu, dia segera menepuk kepala kera roh itu. Kera itu juga pintar dan cepat mundur beberapa langkah. Wajah gadis itu dengan cepat berubah menjadi merah, lalu hijau. Wajahnya langsung dipenuhi amarah. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan 3 pedang terbang, dan berteriak, kamu masih membicarakan hal itu. Ini belum berakhir. Ketiga pedang terbang itu terbang menuju Cheng Xian seperti kilat. Cheng Xian mengambil beberapa langkah ke samping dan menghindari pedang terbang itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengirimkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba, sebuah layar cahaya terbentuk, mengelilingi area tersebut. Dia berkata, jangan marah, kamu hanya kencing saja. Saudara Xian tidak keberatan. Bahkan sekarang, jika kamu ingin kencing. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kemarahan gadis itu telah mencapai batasnya. Dia melambaikan tangannya dan 3 lonceng muncul. Loncengnya mengeluarkan suara yang tajam. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini, roh kera semakin mundur tanpa perintahnya. Wang Lin juga dengan cepat menggerakkan tangannya dan membentuk batasan. Semua ini terjadi hampir seketika. Begitu gadis itu membunyikan bel, Wang Lin menyelesaikan pembatasannya. Gelombang suara dering yang tajam datang dari bel. Awalnya lembut, tapi semakin keras, hingga jatuh seperti gemuruh guntur. Jelas sekali kalau kemarahan gadis itu sudah mencapai batasnya. Dia juga menyampaikan kemarahannya kepada Wang Lin. Dari sudut pandangnya, seseorang yang bersama Cheng Xian bukanlah orang baik. Seru Cheng Xian dengan keras. Dia tersenyum kecut dan berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan lelucon itu. Dia tidak menyangka dia akan berusaha sekuat tenaga karena kencing dari masa kecil mereka. Layar cahaya di depannya bergetar beberapa kali di bawah suara gemuruh, lalu runtuh. Cheng Xian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cahaya kuning. Gelombang ramuan harum muncul dengan cahaya kuning dan segera berubah menjadi roh kera. Tubuh kera roh tidak besar, tapi memancarkan aura ganas. Saat kera roh muncul, kera roh yang ditunggangi Cheng Xian mengeluarkan raungan marah dan mengusir Cheng Xian.
Ia berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada kera roh yang dibentuk oleh cahaya kuning. Sementara itu, kera roh yang lebih kecil melakukan hal yang sama, meskipun Wang Lin tidak terlempar seperti Cheng Xian, melainkan turun sendiri. Kera roh yang dibentuk oleh cahaya kuning sama sekali tidak terganggu oleh suara dering yang masuk. Perutnya membuncit dan dia mengeluarkan semburan udara. Tiba-tiba, suara dering itu terdengar kembali. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mengeluarkan sedikit darah. Dia menatap tajam ke arah Cheng Xian. Semua gadis di belakangnya memiliki kemarahan di mata mereka dan mengambil harta mereka, siap menyerang. Adapun suara dering yang menuju ke arah Wang Lin, itu sedikit berhenti di depan tubuhnya dan anehnya menghilang tanpa jejak. Meskipun kultivasi Wang Lin rendah, naluri tajam dan pengetahuannya tentang pembatasan masih ada. Itu lebih dari cukup untuk menghentikan serangan junior formasi inti belaka. Pembatasan tersebut berlaku pada semua titik lemah gelombang suara bel. Kera yang dibentuk oleh cahaya kuning tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Kemudian, tubuhnya menghilang dan berubah menjadi cahaya kuning, yang diserap oleh Cheng Xian. Jangan menyerang. Saya di sini bukan untuk bertarung, tetapi untuk menemaninya mencari seseorang. Wajah Cheng Xian menjadi pahit. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa sampai ke halaman. Itu semua salahnya. Jika dia tidak menyinggung gadis itu, Cheng Lin, dia tidak akan mendapat masalah saat ini. Mencari siapa? Mungkinkah itu kakak perempuan Tong? Cheng Lin mengambil pil dari tasnya dan menelannya. Wajahnya kembali normal saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan benci. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat gadis itu. Dia berkata, orang yang saya cari bukanlah kakak perempuan Tong. Cheng Xian dengan cepat berkata, orang yang dia cari adalah Lou Yue. Gadis bernama Cheng Lin mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin dan dengan keras bertanya, untuk apa kamu mencari adik perempuan junior Lou Yue? Wang Lin terkekeh dan membalas, apa urusanmu? Kemarahan tumbuh di matanya, tapi dia menekannya dengan paksa. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Setelah memegangnya sebentar, dia melemparkannya ke belakang. Potongan batu giok itu dengan cepat terbang kembali ke halaman barat. Setelah melakukan itu, pandangan gadis itu beralih ke Cheng Xian dan dia berkata, Cheng Xian, jika kamu terus mengungkit hal itu, aku akan pulang dan memberitahu ayahmu bahwa kamu menindasku. Cheng Xian terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, mengapa menjadi seperti ini, sepupu? Siapa yang menindas siapa di sini? Apa karena saat kita masih kecil aku? Pada saat itu, dia segera tutup mulut. Dia melihat ekspresi Cheng Lin berubah dan dengan cepat berkata, saya telah memberi Anda perlakuan khusus selama ini. Aku selalu membawakanmu makanan enak dan hal-hal menyenangkan untuk dimainkan. Kali ini, aku benar-benar di sini untuk membantu orang ini mencari Lou Yue dan aku juga di sini untuk menemuimu, sepupu. Cheng Lin mendengus. Dia menatap Cheng Xian dan mulai berbicara dengan gadis-gadis yang bersamanya. Tatapan mereka terkadang tertuju pada Wang Lin. Cheng Xian diam-diam menghela nafas dan berjalan di samping Wang Lin. Dia tersenyum kecut dan berbisik, saudaraku, ini semua salah mulutku. Ah, setiap kali aku melihat gadis itu, aku merasa ingin menggodanya. Jika saya tahu hari ini adalah gilirannya bertugas, saya akan datang besok. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia perlahan berkata, saya sudah membantu semampu saya. Apakah Lou Yue keluar atau tidak, aku telah memenuhi janjiku. Cheng Xian menghela nafas. Dia mengeluarkan giok transmisi suara dari tasnya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, seekor burung bangau terbang keluar dari halaman barat, membawa seorang gadis cantik di punggungnya. Matanya terbuka lebar, menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Setelah dia mendekat, dia melompat dari derek dan berkata kepada Wang Lin, kamu datang mencariku. Gadis bernama Cheng Lin mengerutkan kening dan berkata, saudari muda Yue, kamu kenal orangnya? Lou Yue dengan cepat berbalik dan berkata, saya kenal dia, kakak perempuan. Dia bergabung dengan sekte itu pada waktu yang sama dengan saya. Cheng Lin menatap Wang Lin beberapa kali, lalu menggunakan matanya untuk memperingatkan Cheng Xian sebelum pergi bersama yang lain, hanya menyisakan mereka bertiga di sana. Lou Yue berkedip beberapa kali. Dia benar-benar mengabaikan Cheng Xian dan bertanya pada Wang Lin, bagaimana kamu tahu namaku? Wang Lin merenung sedikit dan dengan lembut berkata, jika itu tidak merepotkanmu, silakan bawa orang ini ke halaman barat. Jika dia bisa melihat kakak perempuan Tong, itu yang terbaik. Jika itu tidak memungkinkan, maka jangan ambil pusing. Dengan itu, dia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Lou Yue dan Cheng Xian tercengang.
Keduanya berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lou Yue menghentakkan kakinya dan berteriak, "Ayo!" Dia memanggilku hanya untuk ini. Sayangnya, Wang Lin tidak berbalik dan sosoknya menghilang di kejauhan. Cheng Xian diam-diam menghela nafas, berpikir bahwa saudara laki-laki Wang Lin benar-benar seorang master. Dengan seorang gadis cantik di depannya, dia masih tidak tergerak sama sekali. Cheng Xian merasa dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap itu dalam hidupnya. Cheng Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lou Yue, adik perempuan. Kakak perempuan, apakah kakak perempuan punya waktu? Saya berteman baik dengan saudara Wang Lin. Saya merawatnya ketika dia bergabung dengan sekte tersebut, jadi bisakah Anda membantu saya dengan apa yang baru saja dia katakan?" Lou Yue melirik ke arah Cheng Xian dan dengan tidak puas berkata, "Kamu yang lebih tua, Huff." Dia dengan tajam menatap ke arah masuknya Wang Lin. Setelah menggumamkan beberapa hal pada dirinya sendiri, dia menggoyangkan bel di tangannya. Seekor burung bangau tiba-tiba keluar dan mendarat di sampingnya. Dia naik ke derek dan terbang ke udara. Cheng Xian menghela nafas dengan wajah pahit, tapi, saat dia hendak pergi, suara tajam Lou Yue datang dari atas. "Ikuti aku sendiri." Namun, hanya sekali ini dan tidak akan pernah lagi. Cheng Xian tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia segera mengikuti derek ke halaman barat. Setelah Wang Lin meninggalkan halaman barat, dia kembali ke halamannya di halaman utara. Dia memeriksa dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang memasuki batasan yang dia tinggalkan. Setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan tungku pil yang diberikan Limuan dan mulai berlatih alkimia lagi. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan dia harus segera meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia tidak mengungkapkan dirinya kepada Limuan karena itu sudah lama sekali. Wang Lin tidak yakin seberapa besar gairah dari masa lalu yang masih tersisa. Wang Lin tidak berencana mengungkapkan identitasnya sebelum mencapai Nas Chen Sol. Jika ada perubahan mendadak, maka identitasnya yang diperoleh dengan susah payah sebagai murid Sekte Langit Awan akan sia-sia. Akibatnya, Wang Lin tidak mengungkapkan dirinya dan, dari pandangannya, 200 tahun terlalu lama dan tidak perlu memaksakan apapun. Dia merasa bahwa dia seharusnya membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Adapun bagaimana Limuan mengetahui nama tubuhnya sebelumnya, sangat mudah untuk dijelaskan. Lagi pula, waktu 200 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal, terutama ketika nama saja tidak begitu penting. Tentu saja, jika Limuan mengetahui bahwa namanya adalah Wang Lin, maka itu akan menjadi aneh. Wang Lin memiliki perasaan yang sangat kompleks terhadap Limuan. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, dia telah bertemu banyak wanita, tetapi Limuan adalah satu-satunya yang tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Faktanya, bahkan Wang Lin memiliki perasaan padanya, tetapi, saat perasaan itu muncul, perasaan itu dihapus secara paksa olehnya. Saat ini, hati Wang Lin terasa sangat rumit setelah bertemu dengan seorang teman lama. Setelah sekian lama, Wang Lin mengesampingkan masalah ini dan fokus lagi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan telah berlalu. Pelatihan tertutup Zhou Lin masih belum berakhir. Keahlian Wang Lin dalam alkimia telah meningkat pesat, tetapi dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak memiliki banyak bakat dalam bidang alkimia. Hanya setelah gagal 93 kali menggunakan tungku pil yang diberikan Limuan, dia akhirnya berhasil menguasai pengendalian api. Hasilnya, dia mulai memurnikan pil menggunakan informasi di batu giok yang ditinggalkan oleh Zhou Lin. Menggunakan ramuan di kebun, Wang Lin mulai mencoba memurnikan pil secara perlahan. Namun, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Dalam 10 kali percobaan, dia hanya berhasil sekali, dan terkadang, tidak sekalipun. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak tumbuhan yang ada di kebun, mereka tidak akan tahan terhadap penggunaan seperti ini. Akhirnya, karena salah satu ramuannya habis, Wang Lin menggunakan cairan roh setelah merenung beberapa saat. Anehnya, pemurniannya berhasil. Dan itu bukan hanya satu keberhasilan. Selama cairan itu digunakan dalam proses pemurnian, maka tingkat keberhasilannya akan meningkat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Itu akan berhasil 9 dari 10 kali. Setelah banyak pengujian, Wang Lin memastikan bahwa efek lain dari cairan roh adalah meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil. Hasilnya, dengan bantuan cairan roh dan mutiara menentang surga, budidayanya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia sekarang telah mencapai lapisan ke-15 dan semakin dekat dengan foundation building. Wang Lin ingat dengan jelas ketika tubuh utamanya mencoba memasuki foundation building.
Tidak peduli apa yang dia coba, dia selalu gagal. Pada akhirnya si Tunan memberitahunya bahwa hanya ada 3 cara untuk mencapai tahap foundation building. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pil foundation building, yang lainnya adalah mencuri fondasi orang lain, dan yang terakhir adalah meminta seorang kultivator Nas Chen Sol membantu Anda mencapai foundation building. Pil foundation building terlalu langka dan tidak ada kultivator Nas Chen Sol yang bisa membantunya, jadi Wang Lin saat itu memutuskan untuk mencuri fondasi seseorang. Targetnya untuk mencuri fondasi mereka adalah cucu Teng Huayuan, Teng Li, karena banyak keadaan. Avatarnya juga telah mencapai tahap ini, tetapi dia tidak perlu mencuri fondasi seseorang atau meminta bantuan seorang kultivator Nas Chen Sol, karena dia telah mempelajari alkimia. Namun resep pil foundation building tidak mudah didapat. Biasanya, guru seharusnya membuat pil dan memberikannya kepada muridnya, tetapi Zhou Lin saat ini sedang menjalani pelatihan tertutup. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Wang Lin, yang hanya berada di lapisan ketiga, sudah mencapai lapisan ke-15. Wang Lin duduk di halaman, merenung. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan giok transmisi suara dari Cheng Xian. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Cheng Xian sering mengunjungi Wang Lin dan banyak mengobrol. Menurut Cheng Xian, saat itu, dengan bantuan Lou Yue, dia bisa bertemu dengan kakak Tong dan mereka rukun. Ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mengirimkan giok transmisi suara dan terbang ke kejauhan. Wang Lin tidak terburu-buru dan duduk di sana, menunggu Cheng Xian. Tidak lama kemudian, auman binatang terdengar dari kejauhan. Segera, seekor kera roh menyerbu ke halaman dengan Cheng Xian di punggungnya. Cheng Xian tersenyum saat melihat Wang Lin dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu cari dariku?" Wang Lin mendongak dan perlahan bertanya, "Apakah Anda memiliki resep pil foundation building?" Cheng Xian terkejut dan berkata, "Pil pembangun fondasi itu adalah pil roh, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya buat. Saya tidak punya resep seperti itu." Wang Lin sedikit mengernyit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa dia harus menemukan Limuan lagi. Tapi, karena kakak meminta, setidaknya aku harus berusaha membantu. Meskipun saya tidak memilikinya, guru saya pasti memilikinya. Beri aku 3 hari. Saya pasti bisa mencurinya dalam 3 hari. Cheng Xian tersenyum bangga, lalu berbicara sebentar dengan Wang Lin. Dia melihat ke langit dan berkata, "Hari ini, kakak perempuan Tong membuat perjanjian denganku untuk bertemu di luar, jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak. Sedangkan untuk pil foundation building, jangan khawatir. Aku membantumu." Dia dengan bersemangat meninggalkan kera roh yang enggan itu. Tidak memakan waktu 3 hari seperti yang dikatakan Cheng Xian, tetapi setelah 2 hari, tibalah. Cheng Xian tidak datang sendiri, tetapi kera roh yang sedikit lebih besar datang, menurunkan batu gioknya, dan pergi. Ketika Wang Lin keluar, dia hanya melihat punggung kera roh. Matanya tiba-tiba terfokus pada kera roh dan dia menyadari bahwa kaki kanannya jelas terluka. Cara berjalannya agak aneh, seolah tak berani membebani kaki kanannya. Wang Lin menunduk dan mengambil batu giok itu. Dia merenung sejenak, lalu kembali ke halaman. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Lin hampir secara eksklusif mengerjakan alkimianya. Pil foundation building adalah pil semangat. Dengan keahlian Wang Lin saat ini dalam bidang alkimia, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, setelah memasukkan cairan roh, tingkat keberhasilannya meningkat pesat, namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan pil Pei Yuan. Setelah menggunakan cairan spirit, pembuatan pil Pei Yuan akan berhasil 9 dari 10 kali, namun dengan pil foundation building, hanya 5 hingga 6 dari 10 kali. Wang Lin merenung sedikit. Dia menduga cairan spiritus kurang efektif dibandingkan pil berkualitas lebih tinggi. Tapi mutiara menentang surga masih belum lengkap. Wang Lin telah mencoba mencari elemen yang hilang, tetapi elemen ini terlalu sulit ditemukan. Harus dikatakan bahwa untuk mengisi elemen api, ia sepenuhnya menyerap makhluk roh liar untuk menyelesaikannya. Akibatnya, pengisian sisa elemen tanah, kayu, dan logam menjadi terlalu keras. Setidaknya untuk saat ini, Wang Lin belum menemukan metode yang baik untuk melakukannya. Di antara unsur-unsurnya, hanya unsur air yang mudah didapat dan unsur kayunya pun tidak terlalu buruk. Meski elemen kayunya belum lengkap, 7 daun telah muncul di mutiara menentang surga. Unsur logam dan tanah tidak mengalami pergerakan sama sekali. Wang Lin telah mencoba banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Wang Lin sudah memiliki banyak pemahaman tentang cairan dari surga yang menentang manik. Ada perbedaan besar dalam kualitas cairan roh sebelum manik penentang surga diisi dengan elemen air.
Dan setelah elemen api selesai, kualitas cairan roh meningkat 1 kali lipat. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Hasilnya, selama kelima elemennya lengkap, bahkan mengabaikan efek lain apa yang akan didapat dari manik penentang surga, hanya cairan roh yang dapat memberikan efek pada pemurnian pil tingkat tinggi. Hanya ada 2 pil foundation building di setiap batch dan 1 batch membutuhkan keseluruhan hari ini untuk disuling. Setelah 10 hari, Wang Lin telah mengumpulkan hampir semua tanaman herbal di kebun yang dapat digunakan untuk pil foundation building. Pada akhirnya, ia mampu membuat 13 pil foundation building. Bakat avatar Wang Lin tidak jauh berbeda dengan tubuh utamanya. Keduanya memiliki bakat yang cukup pas-pasan, tidak ada yang istimewa. Jadi Wang Lin tahu bahwa 1 pil foundation building saja tidak cukup. Itu sebabnya dia menghasilkan begitu banyak, kalau dia membutuhkan lebih banyak. Setelah dia menyelesaikan semuanya, dia menghela nafas. Dia menekankan tangannya di dahinya dan memasuki surga menantang ruang manik. Tak lama setelah dia memasuki ruang itu, seekor kera roh tiba di luar halaman rumahnya. Kera itu penuh luka. Ia berdiri di luar, mengaum sebentar, sebelum pergi dengan kecewa. Episode 216 tubuh utama, muncul. Sebelum Wang Lin memasuki surga yang menentang manik, dia membuat beberapa batasan tersembunyi untuk mencegah orang masuk ke dalam ruangan. Bahkan jika mereka masuk, seluruh tubuh Wang Lin akan hilang, jadi mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Lagi pula, bahkan roh yang memutuskan Duanmu pun tidak dapat menemukan keberadaan surga yang menentang ruang manik. Sekte Langit Awan hanya memiliki kultivator Nas Chen Sol, jadi mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Wang Lin memberi hormat kepada orang tuanya dan si Tunan, lalu duduk untuk berkultivasi sebentar. Selanjutnya, dia mengeluarkan pil foundation building, meletakkannya di samping, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil foundation building memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi spiritual murni. Wang Lin dengan tenang mengaktifkan taktik Dewa Kuno. Di bawah kendalinya, energi spiritual yang diserap oleh taktik Dewa Kuno tidak memasuki tubuhnya, namun membentuk pusaran di perutnya. Setelah potongan terakhir energi spiritual dari pil foundation building memasuki pusaran, tiba-tiba energi itu membesar dan mulai bergerak ke atas. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator pemula. Dia tahu jika pusaran ini bisa berputar ke seluruh tubuhnya, maka dia akan berhasil memasuki tahap foundation building. Jika dia memiliki cukup bakat, maka pusaran itu tidak akan mengalami masalah dalam melakukannya. Tapi, jika bakatnya tidak cukup, maka sepertinya ada blokade tak terlihat yang membuat jalur pusaran di sekitar tubuh lebih sulit untuk dilalui. Pusaran di tubuhnya mulai berputar semakin cepat. Pusaran itu seperti pohon besar, dengan cepat menyebarkan akarnya ke seluruh tubuh Wang Lin. Tapi Wang Lin memiliki terlalu banyak kendala di tubuhnya. Pusaran itu menjadi seperti ombak yang menghantam bebatuan di pantai. Pada awalnya, ia berhasil melewati banyak rintangan, namun pusarannya segera mulai melambat dan bahkan terasa seperti akan menyusut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia meminum pil foundation building lagi. Pusaran itu tiba-tiba mendapat gelombang kekuatan dan mulai menyebar lagi. Waktu perlahan berlalu ketika Wang Lin menerobos ke tahap foundation building. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Wang Lin meminum pil foundation building ke-8 dan, dengan ledakan, pusaran itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Di sekeliling tubuhnya terdapat bintik-bintik cahaya bersinar yang tak terhitung jumlahnya saat cairan gelap mulai keluar dari pori-porinya. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat dan dia segera menemukan bahwa meridiannya hampir tembus cahaya dan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan tubuh utamanya tidak mengalami hal seperti ini ketika mencapai tahap foundation building. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak yakin apakah semua ini ada hubungannya dengan taktik Dewa Kuno. Bagaimanapun, taktik Dewa Kuno adalah teknik yang menyerap energi spiritual, dan pil foundation building sama seperti pil Pei Yuan yang lebih kuat, hanya saja efeknya jauh lebih kuat. Semburan energi spiritual yang kuat untuk membasuh seluruh tubuh sehingga tubuh lebih cocok untuk berkultivasi. Itulah arti sebenarnya dari foundation building. Namun perubahan seperti ini terjadi di dalam sedangkan rekonstruksi tubuh Dewa Kuno terjadi di luar. Faktanya, keduanya sangat mirip, hanya Dewa Kuno yang menggunakan energi spiritual untuk mengubah tubuh luar agar lebih menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kuat. Perubahan batin sang kultivator adalah merasakan dengan lebih baik energi spiritual langit dan bumi, namun, pada akhirnya, juga menjadi lebih kuat. Salah satunya adalah pengembangan batin sedangkan yang lainnya adalah penyempurnaan tubuh bagian luar.
Jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Tubuh utama Wang Lin dengan sengaja mencegah tubuh avatar menyerap energi spiritual dan mendorongnya ke dalam intinya, tetapi setelah tubuhnya mengalami rekonstruksi sekali dan bintang ungu muncul di kepalanya, tubuh utamanya sudah berada di jalur penyempurnaan tubuh bagian luar. Dia sangat berhati-hati saat avatarnya terbentuk, agar tidak melalui rekonstruksi tubuh. Dia telah memperhatikannya sejak awal, sehingga avatarnya berjalan di jalur pengembangan batin. Wang Lin mengambil botol giok itu. Masih tersisa 5 pil Foundation Building. Dia merenung sejenak, lalu melemparkan pil ke dalam tubuhnya dan mulai berkultivasi lagi. Waktu perlahan berlalu. Energi spiritual di dalam 5 pil Foundation Building meledak keluar. Orang normal tidak akan mampu menampung energi spiritual sebanyak itu. Jika itu adalah orang normal, jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Tapi Wang Lin memiliki taktik dewa kuno, salah satu teknik paling luar biasa di luar sana. Satu hal yang paling tidak ditakuti oleh taktik dewa kuno adalah energi spiritual, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang ada. Semua energi spiritual yang diciptakan oleh 5 pil Foundation Building diserap sebelum dapat membahayakan tubuh. Kultivasi Wang Lin berkembang dari sekedar mencapai tahap Foundation Building hingga puncak tahap awal Foundation Building. Tapi Wang Lin tidak puas. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan tungku pil. Tungku pil tampak sangat normal. Satu-satunya perbedaan adalah ada segel kertas kuning di atasnya. Tungku pil ini adalah yang diperoleh Wang Lin dari Yun Fei, yang dia coba gunakan untuk membuat seseorang melepaskan batasannya. Namun, semua yang dia lakukan diketahui oleh iblis yang mengikutinya, berakhir dengan kematiannya. Tungku pil ini secara alami jatuh ke tangan Wang Lin. Dia mencoba menganalisisnya sebelumnya, tetapi tidak punya banyak waktu. Saat ini, dia kehabisan pil. Dia harus kembali keluar untuk menghasilkan lebih banyak, jadi satu-satunya masalah yang tersisa untuk dia tangani di ruang manik adalah tungku pil ini. Sambil menatap tungku pil, mata Wang Lin sedikit bergetar. Wang Lin tahu tungku pil ini tidak normal. Kata-kata di segelnya saja sudah membuat kulitnya merinding. Wang Lin merenung sejenak. Dia mengambil tungku pil dan mengocoknya. Suara teredam datang dari dalamnya. Jelas ada sesuatu di sana. Berdasarkan suaranya, hanya ada satu benda di dalamnya. Jika ditempatkan di dalam tungku pil, kemungkinan besar itu adalah pil. Mengapa seseorang menaruh kertas kuning di tungku pil? Juga, apa gunanya kertas kuning ini? Dia belum membuka tungku pil karena dia tidak tahu untuk apa kertas kuning itu. Jika kertas tersebut merupakan pembatas dan dia membukanya secara paksa, hal tersebut dapat menyebabkan rangkaian kejadian yang tidak dapat dikendalikan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sepotong energi roh muncul di jarinya. Dia menghela nafas dan menjentikkan jarinya. Sepotong energi spiritual dengan cepat mendarat di atas kertas. Pada saat itu, pemandangan aneh terjadi di hadapannya. Saat potongan energi spiritual mendekati kertas kuning, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang tanpa jejak ke dalam kertas kuning. Mata Wang Lin berbinar. Dia meletakkan tungku pil di tanah. Tangannya membentuk banyak segel dan dia berteriak, menyebar. Tiba-tiba, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tubuhnya, membentuk irisan energi spiritual yang mulai mendekati tungku pil. Namun sebelum mereka terlalu dekat, seluruh energi spiritual tiba-tiba melesat dan menghilang ke dalam kertas kuning. Wang Lin mengerutkan kening. Kertas kuning ini sungguh aneh, seolah dibuat untuk menyerap energi spiritual. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan ringan menekan jarinya ke tungku pil. Saat dia menyentuh kertas kuning itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia dengan lembut mencoba merobek kertas itu, tetapi isapan yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari kertas itu. Energi spiritual Wang Lin mulai tersedot tak terkendali. Untung Wang Lin sudah berjaga-jaga. Saat dia merasakan isapannya, dia menarik tangannya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin memutuskan untuk tidak mencoba hal lain. Dia dengan hati-hati mengambil tungku pil dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Tungku ini sungguh aneh. Ketika dia pertama kali mendapatkan tungku pil, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tas berisi, tetapi ketika dia membuat avatarnya, dia bisa melakukannya. Semua keanehan tungku pil ini membuat Wang Lin sangat bingung. Setelah menyingkirkan tungku pil, Wang Lin berdiri dan meninggalkan surga menentang ruang manik. Saat dia muncul di halaman, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia bisa mencium bau samar darah. Setelah melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada gerbang utama. Bau darah berasal dari sana. Mata Wang Lin tenang saat dia berjalan perlahan.
Di gerbang, dia melihat mayat kera roh. Mata kera roh terbuka lebar dan berwarna abu-abu. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, termasuk lubang seukuran mangkuk di perutnya. Tidak ada lagi darah yang menetes keluar dari tubuh, hanya sedikit aroma darah di udara. Wang Lin berjongkok dan menyentuh kaki kanannya. Ia menemukan semua tulang di kaki kanannya hancur. Jelas sekali, inilah roh kera yang datang beberapa hari lalu untuk mengantarkan resep pil Foundation Building. Mata Wang Lin berbinar. Luka di perut kera roh terkoyak oleh tangan seseorang. Jelas sekali, tujuannya adalah untuk mendapatkan inti roh kera. Wang Lin juga pernah melakukan hal semacam ini. Dia merenung sejenak dan bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Dia tidak tahu apakah Cheng Xian sendiri ada hubungannya dengan ini. Dalam setengah tahun ini, Cheng Xian sangat antusias dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan roh kera. Ketika kera roh datang untuk mengantarkan resep alih-alih Cheng Xian, Wang Lin sudah mengira ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak ada yang lain, hanya karena dia menyampaikan resep pil Foundation Building kepadanya, Wang Lin tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia diam-diam menghela nafas. Tanpa melihat ke arah kera roh itu lagi, dia berjalan kembali ke kamarnya. Kali ini, dia tidak meminum cairan roh apapun dan mengirimkan satu lingkaran pembatas. Lingkaran pembatas mendarat di tanah dan mengirimkan riak ke tanah. Perlahan, seorang pemuda berambut putih keluar dan, saat dia muncul, dia mengeluarkan semburan udara dingin. Episode 217 bertemu. Saat tubuh utamanya perlahan keluar dari batasan, ruangan menjadi semakin dingin. Meskipun ruangan itu terbuat dari batu giok, lapisan es terbentuk di dinding. Setelah tubuh utamanya muncul, avatarnya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Avatarnya bersilangan dengan tubuh utama dan menyatu menjadi satu. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin mengeluarkan cahaya yang sangat dingin dan tubuhnya melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah bertahun-tahun berada di negara Chu, niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Saat ini, dia hanya melepaskan sedikit niat membunuhnya dan niat jahatnya, dia tidak mengungkapkannya. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan sebuah topeng muncul di wajahnya dan pakaiannya menjadi seperti milik avatarnya. Lalu, dia segera meninggalkan ruangan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi tubuhnya telah meningkat sedikit. Harus dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak formasi inti. Kultivasi yang semula tidak mungkin ditingkatkan telah meningkat sedikit. Meskipun inti tubuhnya belum hancur dan membentuk Naschen Soul-nya, ada secerca energi ungu di intinya. Wang Lin tahu bahwa ketika mencoba masuk ke Naschen Soul, energi ungu akan muncul. Energi ungu ini bisa disebut Naschen Energy, yang merupakan kunci untuk menerobos Naschen Soul. Ketika seluruh inti ditutupi oleh energi ungu ini, itu berarti hari pembentukan jiwa yang baru lahir akan segera tiba. Di masa lalu, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencoba, energi ungu ini tidak pernah muncul. Bahkan setelah Wang Lin menelan Naschen Soul, energinya dihancurkan oleh alam ji-nya tepat saat muncul. Tapi sekarang, energi ungu ini muncul dan alam ji miliknya tidak menyerangnya. Ini berarti teori Wang Lin benar. Jika dia melanjutkan rencana ini dan menyatu dengan tubuh utamanya setelah avatarnya mencapai Naschen Soul, maka tubuh utamanya akan mampu menerobos ke Naschen Soul dan dia akan menjadi tak terkalahkan di depan semua orang di bawah tahap Spirit Severing. Dan menambahkan semua berbagai teknik, harta karun, dan warisan dewa kuno, dia tidak akan takut untuk melawan seorang kultivator pemutusan roh, sama seperti bagaimana dia tidak takut untuk melawan seorang kultivator jiwa yang baru lahir saat ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tinggal diam, melainkan bergerak seperti hantu hingga berada di samping tubuh roh kera. Dia baru saja hendak menangani tubuh itu ketika matanya tiba-tiba terfokus pada kera. Dia berpikir, tidak heran, itu adalah makhluk roh tingkat atas. Dengan kultivasi avatar saya tidak dapat melihat bahwa jiwanya masih ada. Wang Lin menggerakkan tangan kanannya, menekannya ke atas kepala kera, dan berkata, sejak aku bertemu denganmu sebelumnya, aku akan menyelamatkanmu sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah iblis ketigaku. Sinar cahaya hitam muncul dari tangan Wang Lin. Cahaya memasuki kepala roh kera. Cahaya hitam mengalir melalui tubuh kera dan keluar dari kepalanya. Kali ini, jiwa kera roh berada di dalam cahaya hitam. Saat jiwa muncul, aura yang membuat orang menggigil muncul. Aroma yang dipancarkan tumbuhan di sekitar taman menghilang. Tumbuhan itu sendiri mulai bergetar hingga mulai layu, satu demi satu. Mata Wang Lin berbinar. Dia perlahan berkata, sepertinya ada permusuhan bawaan dalam jiwa ini. Sangat bagus.
Tampaknya bukan hanya tubuhmu, tetapi jiwamu juga sangat menderita sebelum kamu mati. Wang Lin merasakan aura di sekelilingnya. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Pertama kali dia merasakannya adalah 400 tahun yang lalu di negara Zhao. Pemilik aura ini saat itu adalah Wang Lin sendiri. Sekarang dia melihat bahwa jiwa kera roh ini memiliki aura yang sama dengannya, dia mengulurkan tangan, meraih jiwa tersebut, dan memasukkannya ke dalam bendera jiwanya. Setelah memberikan beberapa batasan pada bendera tersebut, dia menyimpannya dan membiarkannya. Di dalam bendera itu ada beberapa jiwa kuat lainnya yang dia kumpulkan sebagai cadangan untuk menciptakan iblis baru. Jika kera roh ini tidak dimangsa dan malah melahap jiwa-jiwa lain di dalamnya, maka ia berhak menjadi kejahatan ketiga. Jika tidak mampu melakukannya, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah dilahap. Setelah mengumpulkan jiwa binatang itu, Wang Lin meninggalkan halaman dan menuju halaman selatan. Pada saat yang hampir bersamaan tubuh utama Wang Lin muncul, alis Limuan berkedut. Dia sedang dalam proses menyempurnakan pil yang sangat penting ketika tubuhnya menggigil. Dia mengabaikan proses pemurnian penting yang membutuhkan seluruh perhatiannya dan membuang tungku saat dia keluar dari kamarnya. Sekumpulan pil peringkat 4 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat orang itu dalam pikirannya saat ini. Tepat pada saat itu, setetes darah di alisnya dengan sepotong perasaan ilahi orang itu tiba-tiba berfluktuasi. Itu memunculkan perasaan ingin kembali ke pemiliknya. Seolah-olah ada magnet raksasa di kejauhan yang menarik sepotong perasaan ilahi ini, magnet itu hampir meledak keluar dari tubuhnya dan menyerang ke arah itu. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam 200 tahun terakhir. Tapi, dalam hati dan pikirannya, dia merasa seperti dia memahami sesuatu. Mungkinkah orang yang dia tunggu selama lebih dari 200 tahun tidak jauh dari sana? Limuan menarik napas dalam-dalam dan segera keluar dari kamarnya. Saat dia hendak meninggalkan halaman, sebuah suara lembut bertanya, "Adik perempuan, kamu mau pergi kemana?" Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencoba untuk bergerak maju, tetapi sosok putih tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sosok berkulit putih itu adalah pria paruh-baya dari sebelumnya. Dia memandang Limuan, sedikit terkejut. Dia berkata, "Adik perempuan, kamu belum memberitahuku kemana kamu akan pergi." Jarang melihatmu terburu-buru." Rasa dingin di mata Limuan menjadi semakin dingin. Dia menatap pria itu sambil menahan perasaan ilahi di tubuhnya agar tidak meledak. Dia berkata, kata demi kata, dengan nada dingin, "Sun Zhenwei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, dengan kultivasi formasi inti tahap akhir, dapat menghentikanku? Jika kamu tidak minggir sekarang, jangan salahkan adik perempuan junior karena kejam." Pria paruhbaya itu tersenyum lembut dan berkata, "Adik perempuan, ini adalah Sekte Langit Awan. Mengapa saya berani menghentikan adik perempuan junior? Adik perempuan, mau kemana? Saya akan dengan senang hati menemani Anda." Saat itu, Wang Lin tiba di halaman selatan. Dia menatap kabut putih di sekitar halaman selatan tanpa emosi di wajahnya. Episode 218 Ketegasan. Di Sekte Langit Awan, sebagian besar kultivator Nas Chen Soul berada di sekte luar, namun masih ada beberapa di sekte dalam. Namun, sebagian besar kultivator jiwa baru lahir ini fokus pada alkimia dan jarang berkelahi. Sama seperti kultivator baru lahir di halaman selatan, yang saat ini menggunakan api baru lahirnya sendiri dan api bumi untuk memurnikan sejumlah pil yang akan meningkatkan tingkat budidayanya. Dalam perjalanan ke halaman selatan, Wang Lin menyembunyikan semua jejaknya dan bergerak seperti hantu. Dia tiba di luar halaman selatan dan menatap kabut putih saat dia masuk. Cheng Xian memberitahu Wang Lin di mana dia tinggal. Kabut tidak berpengaruh pada Wang Lin saat ini. Saat dia menyebarkan akal sehatnya, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di halaman selatan. Dekat dengan tengah halaman, Wang Lin memperhatikan fluktuasi kekuatan spiritual. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada seorang kultivator Nas Chen Soul tahap awal di sana. Saat perasaan ilahi Wang Lin lewat, kultivator Nas Chen Soul menyadari kehadiran Wang Lin. Dia terkejut dan ingin segera keluar, tapi dia tiba-tiba berhenti, melihat ketung kupil, dan mulai ragu-ragu. Adapun Wang Lin, saat dia mengetahui bahwa ada seorang kultivator jiwa yang baru lahir, dan hanya tahap awal, dia melambaikan tangannya dan sebuah bendera kecil muncul. Hampir seketika, bendera itu berkibar dan menjebak kultivator jiwa yang baru lahir. Wang Lin tersenyum dingin. Jika kultivator telah mencapai tahap tengah Nas Chen Soul, maka dia akan segera menyerah untuk membantu Cheng Xian dan akan pergi.
Tapi karena kultivator Nas Chen Sol baru berada pada tahap awal, Wang Lin tidak takut. Meskipun bendera pembatasan lebih lemah tanpa dia mengendalikannya, bendera itu masih bisa menjebak kultivator Nas Chen Sol tahap awal selama 1/4 jam. 1/4 jam sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Wang Lin tidak lagi peduli dengan kultivator Nas Chen Sol sambil terus berjalan di kabut putih. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah menjebak kultivator Nas Chen Sol dengan bendera pembatasan. Wang Lin dengan mudah bergerak dalam kabut putih dan tiba di kamar Cheng Xian. Dalam pemindaian akal sehatnya sebelumnya, Wang Lin telah menemukan bahwa Cheng Xian ada di sini, tetapi situasinya tampak agak berbahaya. Cheng Xian sedang berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Dua aliran air mata mengalir dari matanya dan energi spiritual di tubuhnya berada dalam kekacauan. Di sisinya berdiri seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan. Pria parubaya itu menghela nafas sambil melemparkan pil ke dalam mulut Cheng Xian dan memarahi, "Bocah kecil, aku sudah bilang padamu bahwa gadis-gadis itu hanyalah masalah, terutama gadis bernama Tong itu. Sangat licik dan licik. Dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Apakah kamu mengerti sekarang? Mulai sekarang, berhentilah berpikir untuk mengejar perempuan dan ikuti gurumu dalam mempelajari alkimia. Itu adalah jalan yang benar." Cheng Xian tidak mendengarkan sepatah kata pun. Saat pil memasuki mulutnya, energi spiritual di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Gurunya menghela nafas dan berkata, "Saya tahu kamu frustrasi. Berapa kali kamu pergi ke sana? Jika bukan karena aku membuang harga diriku, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Halaman barat bukanlah tempat yang bisa Anda kunjungi dengan bebas. Kali ini, jangan salahkan guru karena menjebakmu di sini. Halaman barat telah mengirimkan kabar. Jika Anda terus menimbulkan masalah, mereka akan menghancurkan kultivasi Anda." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Wang Lin berdiri di luar halaman. Setelah melihat semua ini, dia merenung sejenak, lalu menghilang. Dia muncul kembali di halaman dan masuk ke kamar Cheng Xian tanpa ada yang menyadarinya. Dia memandang Cheng Xian dan melambaikan tangannya. Pembatasan terhadap Cheng Xian segera dilanggar dan Cheng Xian bangkit dan menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam di matanya. "Kamu diutus oleh mereka untuk membunuhku. Bunuh aku. Saya tidak takut," katanya. Wang Lin mengenakan topeng dan aura serta kultivasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi tidak mungkin Cheng Xian menyadari bahwa itu adalah dia. Wang Lin melirik Cheng Xian. Dia menggerakkan tangannya dan batasan langsung muncul dan mengelilingi ruangan. Murid Cheng Xian menyusut. Dia tersenyum masam dan berkata, "Mereka bahkan meminta seorang tetua dari halaman luar untuk berurusan dengan junior seperti saya. Ayolah, jika aku berkedip, maka namaku bukan Cheng Xian." Setelah menetapkan batasan, Wang Lin dengan dingin berkata, "Saya memang diminta oleh seseorang untuk datang, tetapi untuk membantu Anda, bukan membunuh Anda. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Semakin detail, semakin baik." Cheng Xian tercengang. Setelah melirik Wang Lin, dia ragu-ragu dan bertanya, "Siapa yang meminta senior untuk datang?" Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Saya hanya akan memberi Anda 3 kalimat, dan itu adalah kalimat pertama. Jika masih belum dijelaskan dengan baik dalam 2 kalimat berikutnya, saya akan pergi." Cheng Xian mengatupkan giginya dan berkata, "Semua ini adalah kesalahan Gong Sun Tong dari halaman barat. Alasan dia dekat denganku adalah karena dia mengincar kedua kera rohku." Wang Lin merenung sedikit. "Kedua kera roh ini milikmu?" dia bertanya. Pertanyaan Wang Lin sangat cerdas. Di Sekte Langit Awan, ada banyak makhluk roh yang tujuannya digunakan untuk alkimia. Jika memang demikian, maka apa yang dilakukan Gong Sun Tong tidak sepenuhnya salah. Cheng Xian mengangguk dan berkata, "Saya tahu apa maksud senior. Kedua kera roh itu bukanlah binatang dari Sekte Langit Awan. Saya membawanya ketika saya bergabung dengan Sekte Langit Awan. Menurut aturan Cloud Sky Sekte, keduanya milikku." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Jadi Gong Sun Tong ini mendekatimu, lalu meminta 2 kera roh itu padamu. Kamu ingin menyenangkannya, jadi kamu memberinya 2 kera roh, kan?" Cheng Xian memperlihatkan ekspresi penyesalan dan dengan bersemangat berkata, Tapi kupikir dia ingin menggunakan kera roh sebagai tunggangan. Saya tidak pernah mengira tujuannya adalah inti roh kera. Inti kera besar itu sudah diambil dan hilang. Saya berasumsi dia sudah mati. Kini, hanya kera kecil yang tersisa. Saya pergi berkali-kali untuk memintanya kembali, tetapi tidak diizinkan masuk. Itu adalah murid sekte luar, Lu Song, yang melukaiku berkali-kali. Wang Lin sedikit mengernyit.
Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam semua ini, tetapi karena Cheng Xian membantunya mendapatkan resep pil pendirian fondasi, dia harus membantu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin memandang Cheng Xian dan bertanya, bagaimana kamu ingin membalas dendam? Mata Cheng Xian berwarna merah darah. Dia berkata sambil mengertakkan gigi, jika kera yang lebih kecil masih hidup, maka saya akan menganggap masalah ini sebagai kesalahan saya sendiri. Tapi jika dia mati, maka aku ingin mereka mati juga. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, terserah Anda. Dengan itu, dia mundur dan menghilang tanpa jejak. Cheng Xian menatap kosong ke tempat Wang Lin berada. Matanya menunjukkan ekspresi bingung. Setelah Wang Lin meninggalkan kamar Cheng Xian, dia dengan cepat menuju halaman barat. Saat dia hendak meninggalkan halaman selatan, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Dia merasakan gejolak perasaan ilahi ke arah itu. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan tangannya dan menghilang tanpa jejak. Saat tubuhnya menghilang, Li Muwan tiba secepat kilat. Di belakangnya ada pria parubaya, masih dengan ekspresi lembut di wajahnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan perlahan bertanya, adik perempuan, apa sebenarnya yang kamu cari? Li Muwan berhenti. Melalui tetesan darah di alisnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang itu sedang berdiri di sini, tetapi mengapa dia tidak dapat melihatnya? Li Muwan tersenyum pahit. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan segera menyadari bahwa itu karena dia tidak ingin melihatnya. Li Muwan menggigit bibir bawahnya. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan berkata, saya tahu kamu ada di sini. Kenapa kamu tidak mau bertemu denganku sekalipun? Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Dia mengirimkan akal ilahi, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia mengerutkan kening dan curiga menatap Li Muwan. Adik perempuan, siapa di sini? Tidak ada orang lain di sini. Li Muwan bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya itu saat dia menutup matanya dan perlahan menjadi tenang. Dia berkata, Wan Er tidak meminta hal lain, tapi ingin bertemu denganmu sekali saja. Dalam 200 tahun ini, Wan Er bergantung pada botol cairan roh untuk menjaga vitalitasku. Jika kamu tidak mau keluar, maka Wan Er akan bunuh diri sekarang juga untuk melepaskan diriku dari obsesi ini. Suaranya sangat rendah, tapi penuh dengan tekad. Mata pria parubaya itu bersinar ketika dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Pada saat itu, sesuatu muncul di udara kosong. Hampir seketika, sesosok bayangan muncul entah dari mana. Itu adalah Wang Lin. Saat dia muncul, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Namun pria parubaya itu tidak berani bertindak gegabah. Dia perlahan-lahan menggerakkan tangannya ke arah tas pegangannya. Li Muwan menatap Wang Lin. Meskipun Wang Lin mengenakan topeng, Li Muwan dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dulu. Kamu datang, bisik Li Muwan. Wang Lin tersenyum masam dan bertanya, mengapa kamu harus seperti ini? Dengan itu, dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, saat tanganmu menyentuh tas peganganmu adalah saat kamu mati. Tangan kanan pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah lagi. Perasaan yang diberikan Wang Lin padanya terlalu aneh. Dia jelas hanya berada pada tahap akhir formasi inti, tetapi tekanan yang diberikan Wang Lin kepadanya seperti seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia yakin jika tangannya menyentuh tas pegangan, Wang Lin akan langsung membunuhnya. Tetesan besar keringat muncul di dahinya saat dia dengan cepat berkata, karena kakak laki-laki adalah teman adik perempuan junior Li, maka kamu adalah teman sekte Langit Awan. Beraninya aku bersikap kasar. Kakak salah paham denganku. Li Muwan memandang Wang Lin. Ada ribuan hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia merenung sebentar, lalu bertanya, apakah kamu masih memiliki batu giok itu? Wang Lin memandangnya sebentar. Dia terdiam beberapa saat, lalu menjawab, saya membuangnya. Tubuh Li Muwan bergetar. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berbisik, karena kamu membuangnya, oh baiklah. Itu bukanlah sesuatu yang mahal. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Rasa sakit ini seperti banjir yang akan menenggelamkan hatinya. Giok naga itu adalah sesuatu yang telah dia upayakan semaksimal mungkin dan bahkan menggunakan kekuatan hidupnya sebagai harga agar berhasil diciptakan. Jika bukan karena fakta bahwa dia berkorban terlalu banyak untuk itu saat itu, dia setidaknya sudah berada di puncak formasi inti dengan semua pil yang telah dia minum, jika bukan tahap Naschen Soul. Bagaimana lagi dia bisa terjebak pada tahap awal formasi inti? Saat dia mendengar bahwa batu giok itu baru saja dibuang oleh Wang Lin, hatinya terasa sakit.
Rasa sakit ini begitu kuat sehingga, meskipun dia sudah berusaha keras untuk menenangkan diri, tubuhnya masih gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Wang Lin menoleh dan tidak lagi memandang Li Muwan. Dia merenung sedikit dan berkata, "Aku pergi." Wang Lin perlahan berbalik dan pergi. Hati Li Muwan sakit. Dia tersenyum tipis di punggung Wang Lin. Meskipun itu adalah senyuman, jelas bagi semua orang bahwa itu adalah tangisan tanpa suara. Nenek moyang Cloud Sky Sekte ingin saya membentuk pasangan kultivasi dengan orang ini. Sebelumnya, saya terus menolaknya, tetapi sekarang, saya tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Jika Anda masih berada di negara Chu dalam 3 bulan, silakan datang ke upacaranya. Kaki Wang Lin langsung bergetar. Perasaan yang sangat kompleks muncul di hatinya dan dia mulai berpikir. Mata Li Muwan bersinar sambil menunggu jawabannya. Pria parubaya itu akhirnya mengerti mengapa Li Muwan selalu menentang menjadi pasangan kultivasi. Alasannya adalah orang ini. Meski wajahnya tenang, jejak niat membunuh muncul di hatinya. Wang Lin merenung dalam waktu lama. Dia berkata, dengan nada rendah dengan punggung menghadap Li Muwan, "Selamat." Dengan itu, dia perlahan pergi. Tubuh Li Muwan bergetar. Setelah sekian lama, air mata mengalir dari matanya dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku benci kamu. Benci kamu." Pria parubaya itu menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, "Adik perempuan, dia sudah pergi." Li Muwan menggigit bibir bawahnya. Dia mengabaikan pria parubaya itu dan kembali ke rumahnya. Wajah pria parubaya itu masih lembut, tapi dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia berpikir, jika bukan karena 200 tahun Yuan Yinmu, aku tidak akan meminta leluhur untuk menyetujui kita menjadi pasangan kultivasi. Dengan bantuan Yuan Yin Anda dan semua pil yang telah saya kumpulkan, menembus tahap Nas Chen Sol hanya masalah waktu saja. Jika kamu setuju sebelumnya, aku akan tetap baik padamu, tapi sekarang aku memutuskan bahwa, begitu aku mencapai Nas Chen Sol, aku akan membuatmu membayar karena berulang kali menolakku. Wang Lin meninggalkan halaman selatan. Meskipun dia orang yang kejam, dia masih merasa sangat menyesal terhadap Li Muwan. Bukan karena dia tidak bisa menerimanya, tapi jalan yang harus dia lalui tidak cocok untuk diikuti oleh seorang wanita. Episode 219 2 bulan. Sebenarnya Wang Lin tidak sekejam yang diucapkan Li Muwan, tapi avatarnya harus mencapai tahap Nas Chen Sol. Jika dia terlibat dengan Li Muwan sekarang, hal itu akan menyebabkan perubahan yang tak terhindarkan dalam rencana awalnya, perubahan yang dapat menimbulkan konsekuensi serius. Akibatnya, Li Muwan juga bisa terseret dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Lin. Dia menghela nafas. Suasana hatinya mulai berfluktuasi dan dia tidak bisa menenangkan diri. Dia meninggalkan halaman selatan dengan perasaan kompleks di hatinya. Dia menghitung waktu yang tersisa kurang dari setengahnya, jadi dia harus bertindak cepat. Tubuhnya tiba-tiba bergerak seperti kilat dan dia segera sampai di luar halaman barat. Setelah Wang Lin tiba, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia dengan cepat mengitari halaman barat dan menerapkan pembatasan. Dia kemudian dengan cepat memasuki halaman. Dengan akal sehatnya yang kuat, tidak ada murid yang berpatroli yang bisa mendeteksinya. Semua burung bangau itu mendarat dan menolak untuk terbang, tidak peduli seberapa besar desakan gadis-gadis di punggung mereka. Sosok Wang Lin bergerak cepat menembus kabut dan memasuki halaman barat. Dilihat dari luar, tempat ini tampak seperti negeri dongeng dan bahkan lebih terlihat seperti negeri dongeng di dalam. Tingkat keindahan bangunan di sini beberapa kali lebih tinggi dibandingkan bangunan di luar. Sinar cahaya berwarna pelangi datang dari dalam halaman, bertindak seperti jembatan ketika semua gadis di halaman barat melayang lewat. Namun sayang, semua kren tersebut tergeletak di tanah sambil gemetar. Jadi, tempat ini kehilangan pemandangan indah. Mengikuti jalan yang diceritakan Cheng Xian kepadanya, Wang Lin berjalan cepat melewati halaman dan tiba di kamar Gong Sun Tong di bagian barat halaman. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan pemandangan yang sangat aneh. Dia sedikit mengernyit, lalu melompat ke udara dan tiba di dalam ruangan. Ada layar di satu sisi ruangan dan di belakang layar ada 2 sosok cantik sedang mandi. Melihat melalui layar, kedua wanita tersebut memiliki lekuk tubuh yang sangat bagus saat mereka saling menyentuh tubuh satu sama lain. Segera, tubuh mereka saling berpelukan saat mereka mulai bergerak. Di saat yang sama, erangan terdengar dari balik layar. Di bawah akal ilahi Wang Lin, tindakan kedua gadis itu terlihat jelas. Saat ini, gadis yang terengah-engah berkata, "Saudari Tong, itu Cheng Xian." Saat dia berbicara, gadis lainnya bergerak saat dia menyentuh titik sensitif.
Setelah sekian lama, suara malas dan lembut terdengar dari balik layar dan berkata, Ling Er, apakah kamu masih mengkhawatirkan Cheng Xian itu? Ya, saya menipu dia, tapi itu semua karena Anda kekurangan inti untuk resep pil Anda. Saya baru saja melihat kera rohnya. Tapi, bagaimana dengan Lu Song? Gadis yang dipanggil Ling Er adalah Cheng Ling. Percayalah padaku. Saat Lu Song datang besok, aku akan menanganinya. Saya berjanji tidak akan ada masalah. Lu Song itu, paling-paling, aku akan membiarkan dia mencicipinya sedikit. Ling Er, kakak perempuan telah melayanimu dengan baik. Sekarang giliranmu. Wang Lin tidak masuk ke dalam, tapi menunjuk ke alisnya. Su Liguo keluar dari alis Wang Lin. Dia menatap layar dengan tatapan bersemangat di matanya. Saya tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya, cari tahu saja apa yang terjadi pada roh kera dan ambil jiwa mereka berdua. Wang Lin berbalik dan perlahan keluar ruangan. Su Liguo belum pernah segembira ini sebelumnya. Dia merasa bahwa mengikuti Wang Lin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saat ini, dia merasa darahnya mendidih meskipun dia tidak memiliki darah apapun setelah menjadi iblis. Tapi itu tidak mempengaruhi perasaannya. Su Liguo tersenyum licik dan membuka layar. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan raut wajah sangat puas. Dia meludahkan 2 jiwa, lalu kembali ke alis Wang Lin. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan. Kera roh itu sudah mati. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera jiwa muncul. Dia melemparkan kedua jiwa itu ke dalam bendera, lalu masuk ke kamar. Dia memasukkan tubuh kedua gadis itu ke dalam tas pegangannya, lalu meninggalkan ruangan. Saat itu, 15 menit telah berlalu. Wang Lin menarik kembali bendera pembatasan. Bendera itu berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat meninggalkan halaman selatan. Pada saat yang sama, raungan marah muncul dari kultivator Nas Chen Sol. Dia menyebarkan akal sehatnya, mengunci halaman barat, dan dengan cepat menyerbu ke arah itu. Tak lama kemudian, di halaman barat, perasaan ilahi yang kuat juga menyebar. Setelah menemukan Wang Lin, seorang wanita datang dari tengah halaman. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin berbalik untuk pergi. Tubuh wanita ini dikelilingi kabut, sehingga penampilannya tersembunyi. Saat dia muncul, tubuhnya bergerak seperti kilat setelah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Melihat dia semakin dekat, dia tersenyum dingin. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan gelombang lingkaran pembatas ke arah wanita itu. Kamu tidak tahu tempatmu. Wanita itu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan sekeranjang bunga muncul di genggamannya. Saat dia melambaikannya, banyak kelopak bunga berwarna-warni muncul. Masing-masing kelopak membawa kekuatan destruktif saat melayang menuju batasan. Tingkat kultivasi wanita ini adalah tahap awal Nas Chen Sol. Meski ekspresi Wang Lin tenang, dia mencibir di dalam hatinya. Saat lingkaran pembatas mendekati kelopak bunga, lingkaran tersebut langsung terpecah menjadi beberapa batasan yang lebih kecil dan menyebar. Meski ada yang dihancurkan oleh kelopak bunganya, banyak yang berubah menjadi lingkaran pembatas setelah melewati kelopak bunganya. Kecepatan mereka sangat tinggi. Saat mereka berubah menjadi lingkaran pembatasan, mereka mendarat di halaman barat. Wang Lin sudah tahu bahwa seluruh halaman barat ini diangkat ke udara oleh pembatasan raksasa. Jika Wang Lin punya waktu, dia akan dapat sepenuhnya melanggar batasan ini. Namun, tujuan Wang Lin bukanlah untuk melanggar batasan tersebut, tetapi untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Biasanya, pembatasan reguler bahkan tidak akan mampu melakukan itu, namun pembatasan Wang Lin adalah pembatasan kuno. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia telah menerapkan beberapa batasan sebelumnya, saat lingkaran pembatas mendarat, getaran menyebar ke seluruh halaman barat. Pembatasan besar itu langsung kehilangan keseimbangan, menyebabkan halaman barat miring ke samping. Gelombang jeritan datang dari halaman barat dan sejumlah besar kultivator perempuan terbang keluar dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Saat Wang Lin melakukan semua ini, dia tidak pernah berhenti saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Wanita yang mengejarnya mengatupkan giginya. Dia berhenti mengejar Wang Lin dan dengan cepat kembali ke batasan besar untuk memperkuatnya. Wang Lin meninggalkan halaman barat tanpa hambatan lagi. Namun dia tahu bahwa tak lama lagi, para kultivator Nas Chen Sol tingkat menengah dari Sekte Langit Awan akan tiba. Tepat pada saat itu, perasaan ilahi yang sangat kuat datang dari kejauhan. Saat perasaan ilahi melewati Wang Lin, ia mendengus dingin. Wang Lin tetap tenang. Jika itu orang lain, jiwa mereka akan menerima kerusakan, tapi jiwa Wang Lin sangat besar. Jika jiwanya keluar dari tubuhnya, itu tidak akan lebih lemah dari jiwa para kultivator pemutusan roh.
Meskipun jiwanya saat ini terperangkap di dalam tubuhnya dan tidak bisa pergi, bagaimana mungkin jiwanya bisa dirusak oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir? Tubuhnya pada dasarnya tidak berhenti sama sekali saat dia terus bergerak maju. Pemilik perasaan ilahi itu tertegun, tetapi dengan cepat mengunci Wang Lin saat tubuh utama Wang Lin mendekat. Bayangan hitam dengan cepat datang dan mendarat di tangan Wang Lin. Bayangan hitam ini adalah bendera pembatas dan di belakangnya ada kultivator jiwa baru lahir yang marah yang telah dijebak oleh Wang Lin. Setelah bendera pembatasan mendarat di tangannya, Wang Lin tersenyum dingin. Dia mendarat di tanah dan berbalik. Seketika, sebuah batasan muncul di bawah kakinya dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Bahkan perasaan ilahi yang terkunci padanya pun kehilangan jejaknya. Tubuh utama Wang Lin telah kembali ke gua di luar sekte, dan gua itu ditutupi dengan batasan yang menghalangi akal ilahi. Sementara itu, di halaman tempat tinggal Wang Lin, avatarnya muncul dari lingkaran pembatas di dalam ruangan. Dia segera membersihkan diri sedikit, lalu duduk untuk berkultivasi. Masalah ini dianggap selesai. Dalam setengah bulan berikutnya, kisah tubuh utama Wang Lin menyebar ke seluruh sekte. Berbagai versi dapat ditemukan di mana-mana. Harus dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di sekte Langit Awan. Orang tersebut masuk ke sekte tersebut di siang hari bolong, membunuh seseorang, lalu menghilang di depan mata mereka. Rasanya seperti menamparkan wajah sekte Langit Awan. Ini bahkan mengingatkan beberapa leluhur Nas Chen Sol yang sedang bersiap untuk menangani Spirit Severing. Mereka keluar untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dua orang yang terbunuh adalah Gong Sun Tong dan Cheng Ling. Setiap orang yang berhubungan dengan mereka, seperti Cheng Xian dan Lu Song, ditanyai. Bahkan Wang Lin pun ditanyai. Pada akhirnya, seorang kultivator Nas Chen Sol bahkan menggunakan akal ilahi untuk memeriksa apakah Wang Lin berbohong. Namun, karena jiwa Wang Lin jauh lebih besar daripada jiwa kultivator Nas Chen Sol itu, dia tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah ini dibiarkan begitu saja. Adapun Limuan, dia tidak terseret ke dalam semua ini. Ini semua adalah pekerjaan kakak laki-lakinya. Rencananya sangat mendalam. Dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab adalah teman Limuan. Teknik orang itu membuatnya sangat ketakutan. Bahkan tiga kultivator Nas Chen Sol tidak mampu menghentikan orang itu masuk dan keluar dari sekte Langit Awan sesuai keinginannya. Akibatnya, bagaimana dia berani mengatakan sesuatu? Jika dia berbicara, maka orang itu akan muncul tanpa disadari dan membunuhnya. Kehidupan Wang Lin kembali damai, namun dalam benaknya, senyuman sedih Limuan terus muncul. Setiap kali dia melihat senyuman sedih itu, hatinya terasa seperti tertusuk. Perasaan ini mencapai batasnya ketika Sekte Langit Awan mengumumkan ke seluruh negeri Chu bahwa salah satu dari 3 alkemis peringkat 5, Limuan, akan membentuk pasangan kultivasi dengan putra sesepuh Sekte Luar Sun, Sun Zanwei, dalam 2 bulan. Wang Lin diam-diam duduk di dalam ruangan. Setelah berpikir siang dan malam, dia menghela nafas dan menunjukkan tatapan penuh tekad di matanya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bangkit dan berjalan menuju halaman selatan. Seluruh jalannya tidak mulus karena terhalang oleh kabut putih. Namun, setelah dia mengumumkan namanya, seseorang pergi memberitahu Limuan dan sebuah jalan terbuka. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Meski langkahnya lambat, ada perasaan tekad di setiap langkahnya. Setelah tiba di luar rumah Limuan, suara Limuan terdengar, pelatihan tertutup gurumu hampir selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menanyakannya begitu dia keluar. Mulai sekarang, kecuali aku meneleponmu, jangan datang ke sini lagi. Wang Lin merenung sejenak, lalu perlahan berkata, saya ingin pil. Pil yang dapat meningkatkan level kultivasi saya ke Nas Chen Sol dalam 2 bulan. Li Muan kaget. Dia berdiri, membuka pintu, dan menatap Wang Lin. Dia bertanya, dengan suara gemetar, siapa? Siapa kamu? Wang Lin memperlihatkan tatapan lembut, yang merupakan pemandangan langka. Namun, jejak kelembutan itu digantikan oleh ketenangan saat dia bertanya, apakah ada pil seperti itu? Li Muan menggigit bibir bawahnya. Matanya mengungkapkan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap Wang Lin. Dia masih memiliki perasaan ketidakpastian di hatinya, tapi tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya menjadi dingin. Dia berteriak, siapa kamu? Li Muan segera teringat bahwa setetes darah di alisnya tidak bereaksi. Jelas sekali, orang ini bukanlah orang yang dia pikirkan. Perlahan-lahan, kebencian terhadap orang itu muncul dan dialihkan ke Wang Lin, yang suaranya hampir persis seperti orang itu.
Wang Lin memandang Li Muwan dan menghela nafas. Dia meletakkan tangannya di tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah melihatnya sebentar, dia melemparkannya ke Li Muwan. Saat batu giok itu muncul, seluruh tubuh Li Muwan menjadi lunak. Setelah menangkap batu giok itu, dia bersandar ke dinding saat air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Membunuh Sun Zanwei itu mudah, tetapi harus menunggu hingga tingkat kultivasi saya cukup tinggi untuk memastikan tidak ada seorang pun di Sekte Langit Awan yang berani angkat bicara. Ketika saya mencapai tahap Naschen Soul, saya dapat membawa Anda kemana saja di seluruh negara Chu dan tidak ada yang berani menghalangi saya. Suara Wang Lin membosankan, tapi kata-katanya penuh dengan arogansi. Episode 220 Pil. Li Muwan mengangkat kepalanya saat dia melihat Wang Lin. Wajahnya perlahan memerah saat dia berkata, kamu boleh masuk. Dia bergerak untuk keluar dari ambang pintu. Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia berjalan ke depan. Ketika dia berjalan melewati Li Muwan, aroma yang bisa membuat jantung berdebar memasuki hidungnya. Wang Lin berhenti dan menatap Li Muwan. Mereka sangat dekat satu sama lain. Wang Lin dapat dengan jelas melihat wajahnya menjadi semakin merah, bahkan lehernya mulai memerah. Mata Wang Lin tidak lagi dingin saat dia melingkarkan lengannya di pinggang Li Muwan. Tubuh Li Muwan kembali melunak saat dia jatuh ke dada Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan detak jantung Li Muwan yang cepat. Setelah sekian lama, Li Muwan menggigit bibir bawahnya dan mendorong Wang Lin menjauh. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, mengapa kamu terlihat berbeda dari sebelumnya? Wang Lin melepaskan Li Muwan. Dia mengamati ruangan itu, lalu duduk di kursi. Li Muwan menuangkan teh untuknya, lalu berdiri di sana, menunggu jawabannya. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, Ma Liang adalah tubuh yang kerasukan. Ini adalah tubuh asliku. Li Muwan berkedip dan dengan cepat bertanya, nama aslimu adalah Wang Lin. Juga, mengapa tingkat kultivasi Anda saat ini sangat berbeda dari Anda yang saya lihat beberapa waktu lalu? Wang Lin mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia menjawab, Wan jika ada waktu, aku akan memberitahumu. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah ada pil yang memungkinkan seorang kultivator fondasi pendirian mencapai tahap jiwa baru lahir dalam 2 bulan? Wajah cantik Li Muwan menunjukkan ekspresi kontemplatif. Dia berbisik, hanya di beberapa buku kuno terdapat catatan tentang pil yang memungkinkan seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir dalam waktu singkat, tetapi resep pil tersebut hilang atau bahannya punah, dan menemukan bahan alternatif sangatlah sulit. Sulit. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya tenggelam. Jika tidak ada pil seperti itu, lalu bagaimana dia bisa mencapai tahap Naschen Soul dalam 2 bulan? Ini adalah masalah yang sangat serius. Li Muwan mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mencari ingatannya sambil duduk di sebelah Wang Lin. Wang Lin tidak mengganggunya. Waktu 200 tahun tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini membuat Wang Lin merasa agak aneh. Dia tidak hanya tidak bertambah tua, tetapi menjadi lebih menawan dari sebelumnya. Ada juga temperamen anggun dengan sedikit arogansi. Banyak resep dan buku berbeda terlintas di benak Li Muwan. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba berbinar dan, dengan nada bahagia, dia dengan cepat berkata, saya sedang memikirkan suatu cara. Jika dimulai dari pendirian fondasi langsung ke Naschen Soul, maka bahkan di seluruh planet ini, Sasuka, pada dasarnya tidak ada pil yang dapat melakukan hal ini. Tapi kalau kita pisahkan masalah ini, maka hal itu bisa dilakukan. Bagian pertama adalah berpindah dari pembentukan fondasi ke formasi inti, kemudian, setelah mencapai formasi inti, cobalah mencari cara untuk mencapai jiwa yang baru lahir. Wang Lin mengangguk. Li Muwan tersenyum. Matanya dipenuhi keyakinan. Dia berkedip beberapa kali dengan mata indahnya dan berkata, jika naik ke formasi inti, Wan punya beberapa pil untuk itu. Saudara Wang, pil apa yang sudah kamu minum sejauh ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu berkata, avatar ini belum meminum banyak pil. Selain pil Pei Yuan, hanya pil pendirian fondasi. Pil pendirian fondasi. Mata Li Muwan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melanjutkan. Jika itu hanya pil Pei Yuan, maka tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pil paling dasar yang dipelajari oleh para alkemis. Tapi pil pendirian fondasi bisa dianggap sebagai pil semangat. Saudara Wang, apakah Anda membuat pilnya sendiri? Dengan itu, dia tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, aku ingat sekarang. Gurumu, Zhou Lin, masih dalam pelatihan tertutup. Saya adalah guru leluhur Anda saat ini. Wajah Wang Lin mengeluarkan warna merah samar yang langka, tapi segera menghilang.
Dia terbatuk dan berkata, pil pendirian fondasi dibuat oleh saya, tetapi pil tersebut diresapi dengan cairan roh yang saya berikan kepada Anda sebelumnya. Mata Li Muwan menunjukkan tatapan serius. Dia berdiri dan bertanya, apakah kamu memiliki lebih banyak cairan roh itu? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Dada Li Muwan naik dan turun kembali sambil menarik napas dalam-dalam. Saudara Wang, berapa banyak cairan roh yang tersisa? Apakah ada banyak? Dia bertanya. Tangan kanan Wang Lin menamparkan tasnya sambil meletakkan botol putih di atas meja. Mata Li Muwan menunjukkan ekspresi kecewa dan bergumam, jadi hanya tersisa 1 botol. Mungkin tidak ada sesuatu yang langka seperti ini sejak awal. Sebelum dia menyelesaikannya, botol lain muncul di tangan Wang Lin. Botol demi botol muncul di tangan Wang Lin dan diletakkan di atas meja hingga tersisa 8 botol. Li Muwan tercengang. Setelah sekian lama, dia sadar kembali. Dia melihat ke 8 botol, lalu ke Wang Lin, sebelum bertanya, Saudara Wang, apakah semua botol ini diisi dengan cairan roh murni atau apakah Anda mengencerkannya? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, saya tidak mengencerkannya. Itu adalah cairan roh yang sama yang kuberikan padamu sebelumnya. Apa ini cukup? Jika tidak, saya bisa memberi Anda lebih banyak. Wajah Li Muwan tiba-tiba memerah. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, masih ada lagi? Wang Lin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, berapapun yang kamu inginkan, aku punya. Dada Li Muwan dengan cepat naik dan turun. Dia membuka salah satu botol dan dengan hati-hati melihat isinya. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan tatapan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mengucapkan satu kalimat. Saudara Wang, tahukah kamu apa efek cairan roh ini? Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dan perlahan berkata, saya selalu menggunakan cairan roh sebagai pengganti pil untuk meningkatkan kultivasi saya. Akhir-akhir ini, saya memperhatikan bahwa cairan roh ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Li Muwan tercengang lagi. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia tertawa. Saudara Wang, kamu benar-benar menyia-nyiakan harta surgawi. Meskipun saya tidak tahu dari mana cairan roh ini berasal, setelah bereksperimen dengan apa yang ada di dalam botol yang Anda tinggalkan untuk sebagian besar hidup saya menemukan bahwa jika Anda menggunakan cairan roh selama alkimia, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan membuat pil. Selain itu, jika dikonsumsi secara langsung dapat mencegah penuaan. Setelah dikonsumsi dalam jangka waktu lama, dapat memperpanjang umur seseorang. Jika digunakan dalam jumlah besar untuk membuat pil, itu bisa menjadi pil semangat yang kuat yang beberapa kali lebih efektif daripada hanya meminumnya. Jika hanya ada 1 tetes cairan roh ini, itu tidak akan terlalu bagus, tetapi jika lebih dari 10 tetes. Setelah Wang Lin mendengar ini, matanya masih tenang saat dia berkata, oh, jadi jika kamu menggunakan ini untuk membuat pil, apakah itu akan meningkatkan peluangku untuk mencapai Nas Chen Sol? Li Muwan menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan percaya diri, jika tidak ada cairan roh, maka saya tidak akan percaya diri membantu Anda mencapai jiwa yang baru lahir. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberi Anda banyak pil dan berharap yang terbaik. Tapi, dengan semua cairan roh ini, saya memiliki peluang 30% untuk membawa Anda ke Nas Chen Sol dalam 2 bulan. 30%. Wang Lin mengerutkan kening sambil mengangguk. Dia dengan cepat menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan tungku pil. Tungku pil itu milik Yun Fei. Wan apakah kamu mengenali tungku pil ini? Li Muwan hanya melihat sekali dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Saudara Wang, kemana saja kamu selama 200 tahun terakhir ini? Wang Lin tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini harta karun? Li Muwan berulang kali mengangguk. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan tubuhnya mengeluarkan aura yang tak tertahankan. Saudara Wang, kualitas tungku pil ini sangat tinggi. Faktanya, ini sebanding dengan tungku pil raksasa di Sekte Langit Awan. Wan curiga tungku pil ini lebih baik dari tungku pil itu. Jika Anda melihat garis-garis rumit ini, garis-garis tersebut tidak alami, melainkan jejak dari pil yang tak terhitung jumlahnya yang diproduksi oleh tungku pil ini. Tanda-tanda ini terkadang merupakan indikasi nyata dari nilai tungku pil. Jika Wan benar, maka ini adalah harta utama Sekte Alkimia. Wang Lin diam-diam mengangguk. Analisisnya sangat mirip dengan spekulasinya sendiri. Li Muwan memandangi kertas kuning itu dengan mata melamun dan perlahan berkata, tetapi, dibandingkan dengan tungku pil ini, selembar kertas kuning ini bahkan lebih berharga.
Lihatlah segel di kertas kuning ini. Wan Er hanya melihat petunjuk tentang hal ini di beberapa buku lama. Kertas ini disebut segel pil. Fungsinya untuk menyerap energi spiritual dunia. Sambil menyegel pil, ini juga membantu memberi nutrisi pada pil pada saat yang bersamaan. Teknik ini bahkan jarang ditemukan pada zaman dahulu. Proses produksi segel pil sudah lama terlupakan. Yang lebih langka lagi adalah seberapa lengkap segel pil ini dan masih berfungsi. Harus dikatakan bahwa jika pil biasa ditempatkan di bawah segel pil, setelah beberapa hari, efeknya akan meningkat 1 kali lipat. Jika dibiarkan lebih lama, efeknya akan semakin meningkat. Rumor mengatakan bahwa semua pil yang menentang surga dalam cerita diciptakan setelah dibiarkan dalam segel pil selama ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa segel pil memainkan peran penting dalam pembuatan pil tersebut. Wang Lin sangat terkejut. Dia melihat kertas kuning itu. Dia tidak menyangka kertas itu lebih berharga daripada tungku pil. Pil jenis apa yang sebenarnya ada di dalam tungku pil yang langka dan disegel dengan segel pil yang begitu berharga? Mengikuti logika ini, bukankah pil itu akan lebih berharga daripada gabungan tungku pil dan segel pil? Li Muwan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke tungku pil dan melanjutkan dengan suaranya yang indah, "Saudara Wang, Anda mungkin sudah menebak bahwa harta sebenarnya bukanlah segel pil atau tungku pil, tetapi pil di dalamnya. Dikabarkan bahwa hanya pil penentang surga yang akan ditempatkan di dalam tungku pil jenis ini dan menggunakan segel jenis ini." Wan Er sekarang sangat penasaran dengan jenis pil apa yang disegel di dalam sini.